Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal tentang SKB, yaitu soal SKB pengelolaan keuangan negara. Ini cocok untuk yang memilih formasi penata, pengelola, analis, verifikator, bendahara, pengawas, auditor. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Pejabat yang memperoleh kuasa negara untuk mengadakan utang piutang negara adalah A. Menko Perekonomian, B. Menteri Keuangan, C. Menko Kesejahteraan Rakyat, D. Menteri terkait pengguna anggaran. Maka jawabannya B. Menteri Keuangan. Pejabat yang memperoleh kuasa negara untuk mengadakan utang piutang negara adalah Menteri Keuangan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang, investasi, dan barang milik negara atau daerah diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, D. Kepres 80 Tahun 2003. Maka jawabannya C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan kas, perencanaan, penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang, investasi dan barang milik negara atau daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Soal selanjutnya. Keuangan negara yang dipisahkan adalah keuangan negara yang dikelola oleh A. Bendahara pengeluaran, B. Bendahara selain bendahara umum negara, C. Terpisah dengan keuangan negara yang masih bersifat umum pada perbendaharaan negara, D. Lembaga atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang seperti Perum, Persero, dan PN. Maka jawabannya ya, D. Soal berikutnya. Pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dalam Undang-Undang Perbendaharaan A. Merupakan keharusan yang dilakukan oleh otorisator, B. Merupakan tindakan mengandung risiko tinggi, C. Merupakan salah satu fungsi perbendaharaan, D. Merupakan kewenangan menteri atau pimpinan lembaga. Maka jawabannya C. Merupakan salah satu fungsi perbendaharaan. Pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dalam Undang-Undang Perbendaharaan merupakan salah satu fungsi perbendaharaan. Soal berikutnya. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran keuangannya adalah A. Tetap dijalankan sesuai dengan RAPBN yang diajukan sambil menunggu pembahasan lebih lanjut, B. Dijalankan untuk pos belanja pegawai dan belanja operasional yang sangat penting, C. Menjalankan APBN tahun lalu, D. Mengajukan rancangan APBN yang baru. Maka jawabannya C. Menjalankan APBN tahun lalu. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran keuangannya adalah menjalankan APBN tahun lalu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keuangan negara ditinjau dari cara pengelolaannya dapat dibagi
A. Keuangan rutin dan keuangan pembangunan. B. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah dan keuangan negara yang dipisahkan. C. Keuangan pemerintah pusat dan keuangan pemerintah daerah. D. Keuangan negara dan keuangan daerah. Maka jawabannya B. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah dan keuangan negara yang dipisahkan. Soal selanjutnya. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah A. Uang negara yang tersedia dalam rekening pemerintah di bank. B. Keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah melalui APBN. C. Keuangan negara dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang. D. Hak dan kewajiban pemerintah dalam bidang keuangan. Maka jawabannya B. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah melalui APBN. Soal selanjutnya. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada A. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai kewenangannya. B. Presiden. C. Ketua MPR. D. KPK. Maka jawabannya A. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai kewenangannya. Berdasarkan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai kewenangannya. Soal berikutnya. Asas kesatuan dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas yang lazim diterapkan. Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah A. Pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh bentuk keuangan yang ada. B. Keharusan agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. C. Pengelolaan keuangan negara terpusat pada Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. D. Bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan dalam satu kesatuan yang utuh. Maka jawabannya B. Keharusan agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas kesatuan dalam pengelolaan keuangan negara adalah asas yang lazim diterapkan. Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah keharusan agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Oke, soal selanjutnya. Untuk mengatur bidang fiskal dan moneter, perlu ditetapkan kebijakan yang dikoordinasikan antara A. Pemerintah pusat dan bank sentral. B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. C. Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang terkait. D. Menteri Koordinasi Perekonomian dan seluruh menteri terkait di bawah koordinasinya. Maka jawabannya A. Pemerintah pusat dan bank sentral. Untuk mengatur bidang fiskal dan moneter, perlu ditetapkan kebijakan yang dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan bank sentral. Soal selanjutnya. Pejabat yang harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran sehingga tercapai kestabilan nilai rupiah adalah A. Presiden bersama-sama kepala daerah. B. Menteri Keuangan. C. Menko Perekonomian. D. Gubernur Bank Sentral. Maka jawabannya D. Gubernur Bank Sentral. Kita ulang ya. Pejabat yang harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran sehingga tercapai kestabilan nilai rupiah adalah Gubernur Bank Sentral.
Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat antara lain dari A. Sebagian penerimaan asli daerah diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai kontribusi daerah dalam pembangunan negara. B. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. C. Pemerintah pusat turut serta dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. D. Adanya lalu lintas keuangan pusat dan daerah melalui bank sentral. Maka jawabannya B. Pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat antara lain dari pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Oke, selanjutnya. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah. A. Berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan. B. Setelah mendapat persetujuan DPR. C. Setelah mendapat persetujuan DPRD. D. Berdasarkan instruksi Presiden. Maka jawabannya ya, B. Setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPR. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam hubungan dengan perusahaan milik swasta, pemerintah dimungkinkan memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta dengan pertimbangan A. Hanya kepada perusahaan ekonomi lemah. B. Pinjaman tersebut disertai agunan atau jaminan. C. Perusahaan swasta tersebut mengalami kebangkrutan atau pailit. D. Untuk penyelamatan perekonomian nasional. Maka jawabannya D. Untuk penyelamatan perekonomian nasional. Dalam hubungan dengan perusahaan milik swasta, pemerintah dimungkinkan memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta dengan pertimbangan untuk penyelamatan perekonomian nasional. Soal berikutnya. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dalam rangka A. Kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara. B. Mengelola keuangan negara yang paling menguntungkan bagi negara. C. Menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. D. Mengurangi risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan negara. Maka jawabannya C. Menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance. Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Salah satu penyelenggaraan kewenangan administrasi dalam proses pelaksanaan anggaran adalah A. Melaksanakan pembayaran tagihan pihak ketiga atas beban negara. B. Memerintahkan pembayaran yang timbul akibat pelaksanaan anggaran. C. Melaksanakan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran negara. D. Memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerima anggaran. Maka jawabannya ya, B. Memerintahkan pembayaran yang timbul akibat pelaksanaan anggaran. Salah satu penyelenggaraan kewenangan administrasi dalam proses pelaksanaan anggaran adalah memerintahkan pembayaran yang timbul akibat pelaksanaan anggaran. Soal berikutnya. Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara. Dengan demikian, dia adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya yang berfungsi A. Sebagai penerima, penyimpan, dan pengadministrasi keuangan negara. B. Memerintahkan penerimaan dan pengeluaran uang negara. C. Sebagai kasir, pengawasan keuangan, dan manajer keuangan. D.
melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan pihak ketiga. Maka jawabannya ya, C. Sebagai kasir pengawasan keuangan dan manajer keuangan. Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara. Dengan demikian, dia adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya yang berfungsi sebagai kasir, pengawasan keuangan, dan manajer keuangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Otorisator adalah salah satu dari dua pejabat dalam pengurusan umum pengelolaan keuangan. Pejabat ini memperoleh pelimpahan wewenang untuk A. Memerintahkan pembayaran secara langsung, B. Melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara atau lembaga, C. Mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan atau penerimaan negara, D. Memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerima anggaran. Maka jawabannya C. Mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan atau penerimaan negara. Otorisator adalah salah satu dari dua pejabat dalam pengurusan umum pengelolaan keuangan. Pejabat ini memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan atau penerimaan negara. Soal berikutnya. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum dan otorisasi bersifat sempit atau otorisasi khusus. Yang dimaksud dengan otorisasi khusus adalah A. Otorisasi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran jangka panjang, B. Otorisasi yang tidak membawa akibat langsung pada pengeluaran dan atau penerimaan negara, C. Otorisasi yang berakibat langsung terhadap pengeluaran dan atau penerimaan negara, D. Otorisasi yang mencakup berbagai jenis pengeluaran. Maka jawabannya C. Otorisasi yang berakibat langsung terhadap pengeluaran dan atau penerimaan negara. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum dan otorisasi bersifat sempit atau otorisasi khusus. Yang dimaksud dengan otorisasi khusus adalah otorisasi yang berakibat langsung terhadap pengeluaran dan atau penerimaan negara. Soal berikutnya. Setelah melakukan pengujian, penelitian, dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran termasuk tagihan kepada pemerintah, ordonator berwenang menerbitkan dokumen berupa A. Kwitansi penerimaan atau pembayaran, B. Surat perintah membayar dan atau surat tagihan, C. Surat keterangan keabsahan tagihan, D. Laporan penerimaan dan pengeluaran. Maka jawabannya B. Surat perintah membayar dan atau surat tagihan. Setelah melakukan pengujian, penelitian, dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran termasuk tagihan kepada pemerintah, ordonator berwenang menerbitkan dokumen berupa surat perintah membayar dan atau surat tagihan. Soal berikutnya. Salah satu contoh otorisasi khusus adalah A. Keputusan Presiden, B. SK pengangkatan pegawai, C. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Instruksi Presiden. Maka jawabannya SK pengangkatan pegawai. Salah satu contoh otorisasi khusus adalah SK pengangkatan pegawai. Soal selanjutnya. Untuk melaksanakan pengurusan keuangan negara, menteri atau ketua lembaga negara dapat mengangkat pejabat bendahara, yaitu harus pegawai negeri, B. Pimpinan instansi atau pengguna anggaran, C. Pengguna barang dan jasa, D. Pegawai negeri atau swasta dan badan hukum. Maka jawabannya D. Pegawai negeri atau swasta dan badan hukum. Untuk melaksanakan pengurusan keuangan negara, menteri atau ketua lembaga negara dapat mengangkat pejabat bendahara, yaitu pegawai negeri atau swasta dan badan hukum.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bendahara yang bertugas melakukan pengurusan uang, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang dimaksud dengan uang di sini adalah A. Uang negara yang ada pada bendahara dan bank. B. Uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang. C. Uang milik negara, surat berharga, dan uang pihak ketiga yang dikuasai negara. D. Uang dan hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Maka jawabannya C. Uang milik negara, surat berharga, dan uang pihak ketiga yang dikuasai negara. Bendahara uang bertugas melakukan pengurusan uang, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang dimaksud dengan uang di sini adalah uang milik negara, surat berharga, dan uang pihak ketiga yang dikuasai negara. Soal selanjutnya. Yang dimaksud dengan bendahara umum adalah A. Bendahara yang mengelola uang secara umum. B. Bendahara yang mengelola uang untuk pembiayaan umum. C. Bendahara yang mengurus perbendaharaan negara, baik penerimaan maupun pengeluaran. D. Bendahara yang mengelola uang milik negara dan uang milik pihak ketiga yang ada dalam penguasaan negara. Maka jawabannya C. Bendahara yang mengurus perbendaharaan negara, baik penerimaan maupun pengeluaran. Yang dimaksud dengan bendahara umum adalah bendahara yang mengurus perbendaharaan negara, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berkaitan dengan aktivitas penerimaan pendapatan negara, bendahara khusus penerima melakukan pertanggungjawaban dengan cara A. Membuat surat pertanggungjawaban tentang uang yang disetorkannya bila ada uang yang harus disetor. B. Membuat surat pertanggungjawaban tentang uang yang disetorkannya secara periodik meskipun tidak ada uang yang harus disetor. C. Menyampaikan setiap bulan bukti penyetoran atas penerimaan yang dilakukannya. D. Menyampaikan bukti penyetoran atas penerimaan yang dilakukannya pada akhir tahun. Maka jawabannya B. Membuat surat pertanggungjawaban tentang uang yang disetorkannya secara periodik meskipun tidak ada uang yang harus disetor. Berkaitan dengan aktivitas penerimaan pendapatan negara, bendahara khusus penerima melakukan pertanggungjawaban dengan cara membuat surat pertanggungjawaban tentang uang yang disetorkannya secara periodik meskipun tidak ada uang yang harus disetor. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pelaksana tugas kebendaharaan merupakan A. Pejabat struktural. B. Pejabat struktural yang boleh dirangkap kuasa pengguna anggaran atau kuasa bendahara umum negara. C. Pejabat fungsional. D. Pejabat fungsional yang boleh dirangkap kuasa pengguna anggaran atau kuasa bendahara umum negara. Maka jawabannya C. Pejabat fungsional. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pelaksana tugas kebendaharaan merupakan pejabat fungsional. Soal berikutnya. Dalam pengelolaan barang milik negara dikenal adanya fungsi logistik, yaitu A. Sistem perencanaan dan pengadaan barang. B. Sistem pengelolaan barang mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, sampai pengawasan barang. C. Sistem distribusi barang yang akan digunakan. D. Sistem pengelolaan barang yang dipakai, termasuk pemeliharaannya. Maka jawabannya B. Sistem pengelolaan barang mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, sampai pengawasan barang. Dalam pengelolaan barang milik negara dikenal adanya fungsi logistik, yaitu sistem pengelolaan barang mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, sampai pengawasan barang. Soal berikutnya. Program yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari kegiatan yang berupa
A. Kerangka investasi pemerintah. B. Kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. C. Kerangka regulasi. D. Kerangka pelayanan umum. Maka jawabannya C. Kerangka regulasi. Program yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari kegiatan yang berupa kerangka regulasi. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah tujuan utama penganggaran kecuali A. Stabilitas fiskal makro. B. Alokasi sumber daya sesuai prioritas. C. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. D. Dasar untuk menentukan aktivitas organisasi. Maka jawabannya D. Dasar untuk menentukan aktivitas organisasi. Itu kecualinya ya. Tujuan utama penganggaran adalah stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Soal berikutnya. Kementerian negara atau lembaga yang menyusun standar pelayanan umum harus berkoordinasi dengan A. Kementerian Perencanaan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perindustrian. B. Kementerian Penertiban Aparatur Negara, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perencanaan. C. Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara atau lembaga terkait. D. Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perencanaan. Maka jawabannya C. Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara atau lembaga terkait. Soal berikutnya. Agar tercipta proses penganggaran yang strategis dan kredibel sebelum menentukan kebijakan dan prioritas anggaran dilakukan A. Pematangan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai plafon anggaran. B. Penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal. C. Membuat pengelompokan program-program dengan rincian kegiatan dan indikator. D. Ditentukan anggaran untuk setiap kegiatan yang diusulkan. Maka jawabannya B. Penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal. Agar tercipta proses penganggaran yang strategis dan kredibel sebelum menentukan kebijakan dan prioritas anggaran dilakukan B. Penetapan pagu indikatif dan pagu sementara pada tahap awal. Soal berikutnya. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga harus mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah A. Pengajuan anggaran untuk setiap kegiatan langsung untuk kebutuhan 3-5 tahun anggaran. B. Pengajuan anggaran untuk kegiatan tahun yang direncanakan disertai perkiraan kebutuhan dana untuk kelanjutan kegiatan tersebut tahun-tahun berikutnya. C. Mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian, negara, atau lembaga yang bersangkutan. D. Jenis dan besaran aktivitas yang akan dilaksanakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja. Maka jawabannya B. Pengajuan anggaran untuk kegiatan tahun yang direncanakan disertai perkiraan kebutuhan dana untuk kelanjutan kegiatan tersebut tahun-tahun berikutnya. Oke, soal berikutnya. Untuk pengukuran keberhasilan kinerja pada saat penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan A. Keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan serta efisiensi untuk mencapainya. B. Dana yang tersedia sebagai dasar penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan. C. Jenis dan besaran aktivitas yang akan dilaksanakan. D. Indikator kinerja, standar biaya, dan metode evaluasi kinerja.
Maka jawabannya ya, D. Indikator kinerja, standar biaya, dan metode evaluasi kinerja. Untuk pengukuran keberhasilan kinerja, pada saat penyusunan anggaran berbasis kinerja, diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan metode evaluasi kinerja. Struktur APBN yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara garis besar adalah A. Anggaran rutin dan anggaran pembangunan, B. Anggaran penerimaan migas, anggaran penerimaan non-migas, dan anggaran penerimaan pembangunan, anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan, C. Anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan, D. Anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. Maka jawabannya C. Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Struktur APBN, anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Soal berikutnya. Penyusunan anggaran dikelompokkan menurut program-program. Selanjutnya dirinci ke dalam kegiatan-kegiatan, disertai anggaran dan indikator keberhasilan. Hal ini dilakukan dalam rangka A. Penyusunan anggaran terkendali, B. Penyusunan anggaran berimbang, C. Penyusunan anggaran berbasis kinerja, D. Menyusun prioritas penganggaran kegiatan. Maka jawabannya C. Penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran dikelompokkan menurut program-program, selanjutnya dirinci ke dalam kegiatan-kegiatan, disertai anggaran dan indikator keberhasilan. Hal ini dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Oke, soal berikutnya. Di dalam APBN, belanja negara dirinci menurut A. Belanja pemerintah pusat dan belanja daerah dalam rangka perimbangan keuangan, B. Belanja pegawai dan belanja non-pegawai, C. Organisasi, fungsi, dan jenis belanja, D. Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Maka jawabannya ya, C. Organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Soal berikutnya. Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila A. Terdapat permintaan tertulis dari Kementerian Negara atau lembaga, B. Dalam keadaan darurat atau untuk keperluan mendesak dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang, C. Terdapat penerimaan pendapatan negara melebihi anggaran, D. Terdapat bagian anggaran belanja yang tidak digunakan. Maka jawabannya B. Dalam keadaan darurat atau untuk keperluan mendesak dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila dalam keadaan darurat atau untuk keperluan mendesak dengan kriteria yang ditetapkan undang-undang. Soal berikutnya. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri dan diatur dengan A. Keputusan Presiden, B. Peraturan pemerintah, C. Undang-undang, D. Keputusan Menteri yang bersangkutan. Maka jawabannya D. Keputusan Menteri yang bersangkutan. Soal berikutnya. Penetapan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara menjadi wewenang A. Menteri Negara, Kepala Lembaga yang bersangkutan, B. Presiden, C. DPR melalui persetujuannya, D. Menteri Keuangan. Oke, maka jawabannya D. Menteri Keuangan. Saya pernah mendapatkan soal ini. Persis seperti ini untuk formasi auditor tahun 2019. Oke, kita ulang ya.
Penetapan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara menjadi wewenang D. Menteri Keuangan. Kita lanjut soal berikutnya. Bendahara penerimaan atau pengeluaran tidak diperkenankan melakukan kegiatan antara lain perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa. Larangan ini berlaku untuk kegiatan yang ada kaitan langsung dengan jabatannya. B. Apabila dikhawatirkan terjadi KKN. C. Baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Apabila kegiatan itu dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai bendahara. Maka jawabannya C. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Bendahara penerimaan atau pengeluaran tidak diperkenankan melakukan kegiatan antara lain perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa. Larangan ini berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Soal berikutnya. Pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya berwenang antara lain untuk kecuali A. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. B. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan. C. Menyediakan anggaran untuk pembayaran atas tagihan yang masuk. D. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN. Maka jawabannya C. Menyediakan anggaran untuk pembayaran atas tagihan yang masuk. Pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya berwenang untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN. Soal berikutnya. Mengenai pembayaran atas beban APBN untuk pengadaan barang dan jasa secara umum ditentukan A. Dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima sepanjang disebutkan dalam perjanjian. B. Tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. C. Dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima sepanjang diyakini akan segera dapat diterima. D. Dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima apabila sebagian besar pekerjaan telah dapat diselesaikan atau diterima. Maka jawabannya B. Tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Soal berikutnya. Penyelesaian piutang negara yang timbul akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk piutang negara yang tidak disepakati sebesar A. Lebih dari 10 miliar sampai dengan 50 miliar. B. Tidak lebih dari 10 miliar. C. Tidak lebih dari 50 miliar. D. Tidak lebih dari 100 miliar. Maka jawabannya B. Tidak lebih dari 10 miliar. Jadi kalau 10 miliar itu masih kewenangan Menteri Keuangan. Sementara kalau dari 10 sampai dengan 50 miliar itu Presiden. Dan kalau 100 miliar, lebih dari 100 miliar, DPR. Sudah ada Presiden dan DPR. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berkenaan dengan masa hak tagih mengenai utang atas beban negara, ditentukan bahwa dapat ditagihkan kapanpun sejak utang tersebut jatuh tempo. B. Kadaluarsa setelah 10 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. C. Kadaluarsa setelah 15 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. D. Kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Maka jawabannya D. Kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo. Soal berikutnya. Berkaitan dengan utang negara atau tagihan pihak ketiga kepada negara, barang milik negara A. Dapat diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran.
B. Hanya dapat digadaikan atau dijadikan jaminan utang. C. Dilarang diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran. D. Hanya dapat diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran dengan izin Menteri Keuangan. Maka jawabannya ya, C. Dilarang diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran. Berkaitan dengan utang negara atau tagihan pihak ketiga kepada negara, barang milik negara dilarang diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran. Soal berikutnya. Setelah kerugian negara diketahui, maka kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan A. Surat pengakuan utang, B. Surat pernyataan bersalah dan bersedia ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, C. Surat kesanggupan membayar utang dengan jaminan aset minimal sejumlah nilai kerugian negara, D. Surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan mengganti kerugian keuangan negara. Maka jawabannya D. Surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan mengganti kerugian keuangan negara. Kita ulang ya supaya lebih paham. Setelah kerugian negara diketahui, maka kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan mengganti kerugian keuangan negara. Soal berikutnya. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan Badan Layanan Umum tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, B. Hasil usaha BLU dari kegiatan pelayanan umum, C. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan, D. Modal usaha BLU tersebut. Maka jawabnya C. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan Badan Layanan Umum tersebut merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Soal selanjutnya. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan pemerintah berupa laporan keuangan yang terdiri dari A. Neraca dan laporan arus kas, B. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, C. Laporan penerimaan negara dan penggunaan sumber daya dan sumber dana, D. Laporan realisasi APBN berupa penerimaan pendapatan negara dan pengeluaran negara. Maka jawabannya B. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan pemerintah berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pengenaan ganti rugi terhadap bendahara ditetapkan oleh A. Atasan langsung bendahara, B. Badan Pemeriksa Keuangan, C. Menteri Pimpinan Lembaga terkait, D. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Maka jawabannya B. Badan Pemeriksa Keuangan. Pengenaan ganti rugi terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semakin giat belajarnya dan lulus untuk CPNS tahun ini. Buat teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.